Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Samuel Sulistyo. Kita akan melanjutkan video kita dalam pertemuan yang kelima di dalam belajar bahasa Korea ini. Hari ini kita akan masuk di dalam grammar atau mumbop bahasa Korea. Kita langsung saja masuk. Nah, di sini materi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah Igosen muosimnika. Igosen muosimnika? Tanda tanya ya nantinya. Ya, jadi ini grammar yang mau kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang grammar ini, ada yang perlu kita pelajari. Ya, di sini di samping kita lihat ada 3 poin yang akan kita bahas. Ada igot, cogot, imnida, ada noun, muosimnika. Kemudian yang pertama kita akan belajar tentang partikel subjek dan partikel objek. Nah, jadi sama seperti bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Korea subjek dan objek ini dia nggak bisa jomblo, harus ada pasangannya ya teman-teman ya. Jadi kita mau belajar untuk pasangan dari subjek dan objek ini terlebih dahulu karena ini yang paling dasar. Dan kalau kita tidak memahami ini nanti akan menjadi kendala ketika kita masuk di dalam pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Nah, kita masuk langsung di dalam pembahasan. Nah, di sini kita mau mengenal tentang partikel subjek. Apa sih yang menjadi partikel subjek? Jadi partikel subjek ini atau kata subjek itu harus ada imbuhannya enen atau iga. Ya. Jadi harus ada iganya, harus ada enennya. Jadi di antara ini, di antara 4 ini, jadi harus ada ini ya. Jadi kalau seumpamanya pakai enen, kalau di bawah itu ada bacimnya. Jadi kalau kita ada 3 tumpuk ya, hanggelnya di bawahnya ada, berarti pakai yang en. Kalau yang di bawah berarti pakai yang ada bacimnya harus pakai nen. Nah, jadi inilah subjek dan objek. Objeknya hanya el atau rel. Ya, jadi di sini saya memberikan penjelasan sedikit. Jadi bagaimana perbedaan nanti antara kita mau menggunakan ketika kita menulis subjek ini, kita akan menggunakan nen atau iga. Ya, jadi apa sih perbedaannya? Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah belajar di Indonesia, belajar tentang partikel subjek ini, jadi nanti mungkin enen ini partikel di poinnya ya. Jadi intinya mau berbicara apa. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan 3 kolom untuk menjelaskan masing-masing antara enen atau iga. Jadi biasanya subjek yang menggunakan enen itu bersifat informasi, isinya mengenai kebenaran atau ada perbandingan di dalamnya. Jadi apa? Informasi. Jadi ini di sini saya memberikan contoh untuk bisa kita pahami ya. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya, sudah bisa baca ya sekarang ya. Ini nen ya, Chonen Indonesia saram입니다. Jadi mau menekankan bahwa saya ini adalah orang Indonesia. Jadi menekankan di orang Indonesia. Kalau saya ini orang Indonesia. Jadi seperti itu ya. Ini Chonen. Jadi lebih mudah biasanya kita memperkenalkan diri Chonen Samuel입니다. Kalau kita bandingkan nanti dengan iga juga bisa cega. Tapi perbedaannya enen sama iga, kalau yang kita pakai Chonen Samuel입니다. Saya adalah Samuel. Kalau cega Samuel. Jadi dari beberapa orang kemudian ada pertanyakan di situ cega Samuel. Jadi saya yang namanya Samuel. Jadi sayanya. Jadi kalau Chonen Samuel ya.
Jadi seperti itu. Jadi kalau contoh seumpamanya hobi, cuiminen, ya begitu ya teman-teman ya. Kemudian berisi kebenaran. Apa itu maksudnya berisi kebenaran? Di sini saya memberikan contoh. Ya, nanti teman-teman bisa membuat contoh-contoh dengan kalimat yang lain ya. Nah, contoh kebenaran. 서울은 한국의 수도입니다. 서울은 한국의 수도입니다. Jadi Seoul adalah sudo itu ibu kota ya, adalah ibu kota Korea. Seoul adalah ibu kota Korea. Nah, ini bersifat kebenaran, informasi kebenaran yang disampaikan. Kemudian ada berisi tentang perbandingan. Oke, kita lihat di sini perbandingan ya. Ini ada nen. Jadi kalau perbandingan kita bisa lihat nennya ada juga nen. Kemudian ada juga nen. Nah, jadi 저는 사과를 좋아하지 않아요. Jadi saya buah apel tidak suka. Saya tidak suka buah apel. 하지만 배는 좋아해요. Tetapi pir suka. Nah, jadi nanti teman-teman lihat, benen ini bukannya biasanya kalau ini b sebentar, barrel. Nah, kalau barrel 좋아요 itu berarti saya suka pir ya. Tetapi kalau ini kalau benen 좋아요 berarti ada sesuatu yang nggak suka karena benen 좋아요. Nah, jadi kita lihat 저는 사과를 좋아하지 않아요. 하지만 배는 좋아요. Saya tidak suka apel, tetapi saya suka buah pir. Nah, ini contoh untuk perbandingan ya di situ ketika membandingkan. Jadi nanti bisa contoh-contoh yang lain, semuanya kimbap suka, ramyunnya nggak suka. Nah, begitu ya. Kemudian kalau iga ini biasanya A plus A. Jadi pertanyaannya apa, dijawab dengan iga juga. Nah, contohnya seperti ini. 누가 라면을 먹어요? Siapa yang makan mie, ramyeon? Siapa yang makan ramyeon? Samueli. Ya. Jadi di sini ada A, ini nuga. Kemudian di sini ada I. Samueli. Nah, kapan menggunakan ga, kapan menggunakan i. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini namanya real yang di bawah ini bacim ya kalau ada di bawahnya. Kalau ini kan huruf vokal yang di bawah, jadi dia pakai ga. Kalau konsonan yang akhirnya dia pakai i ya. Jadi 누가 라면을 먹어요? Siapa yang memakan ramyeon? 사무엘이 라면을 먹어요. Samuel yang makan ramyeon. Kemudian tentang hal-hal biasa yang terjadi atau hal-hal yang biasa saja ya. Informasi-informasi biasa itu biasanya menggunakan iga untuk subjeknya. Nah, 집에서 강아지가 있어요. 집에서 강아지가 있어요. 집에서 강아지가 있어요. Jadi di rumah ada anjing. Jadi mau mengatakan bahwa ada anjing di rumah ya. Jadi 강아지가 있어요. Nah, itu contoh seperti itu ya. Atau 교실에서 가방이 있어요. Nah, jadi contoh di
ruang kelas ada tas, seperti itu. Kemudian ini yang bisa kita lihat, kalau iga biasanya nanti akan dilanjutkan dengan enen. Jadi kalau di atas tadi sejenis pertanyaan itu pasti akan berakhiran A plus A, jawabnya pertanyaannya A, jawabnya A. Jadi nuga samueri. Nah, kalau di sini oke, jadi awalnya pakai iga, nanti di belakangnya pakai enen. Contohnya iremi mueo, iremi mueo, namamu siapa? Iremi mueo, nama kamu siapa? Co iremen, nama saya Samuel. Jadi Samuel adalah nama saya, begitu ya. Co iremen Samuel. Nah, ini tentang partikel subjek ya. Kemudian ada partikel objek. Nah, ini yang pakai rel ya. Tadi kita juga bisa sudah lihat ya, di situ ada ramyonel. Jadi ramyeon ini adalah objek. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ramyeon di sini adalah objek. Subjeknya di sini Samuel dan siapa. Oke, jadi itu mengenai partikel ya, partikel subjek ataupun partikel objek. Nah, jadi tadi kita bahas kalau subjek itu iga atau enen, kemudian objek itu rel. Jadi sebelumnya kita perlu tahu kalau di dalam bahasa Korea itu berbeda dengan bahasa Indonesia tentang strukturnya ya. Nah, ini saya memberikan contoh. Di sini kita bisa lihat kalau bahasa Indonesia itu biasanya SPOK atau SPO lah kalau dikitnya gitu. Kalau di Korea itu SOP atau SKOP. Subjek, keterangan, objek, baru predikat. Kalau kita subjek, predikat, objek, keterangan di bahasa Indonesia. Jadi kalau contoh untuk SPO saja kita bisa lihat di sini, saya suka kamu. Kalau di bahasa Korea akan, kalau kita ngomongnya akan saya kamu suka. Kalau diterjemahkan secara literally akan seperti ini ya, saya kamu suka. Di dalam bahasa Indonesianya saya suka kamu, karena kita SPO. Jadi subjek dulu, predikatnya, baru objek. Kalau di Korea subjek, objek, predikat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau saya suka kamu di dalam bahasa Korea akan ditulis, nah, ini penggunaan iganya ya. Jadi kita lihat nanen. Ya, di sini nanen. Jadi subjeknya saya, kemudian objeknya kamu, norel. Saya itu na, no itu kamu. Predikannya joaheo. Jadi saya kamu suka. Saya kamu suka. Begitu ya. Kalau diartikan di kita, saya suka kamu. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kalau kita pakai kalimat-kalimat singkat. Nah, makanya saya bilang untuk belajar bahasa Korea lebih, kita harus paham dulu mengenai partikel ini, penempatan untuk partikel subjek ataupun objek ya. Jadi kita harus paham SPOK-nya dulu. Kalau bahasa Indonesia kita SPOK juga masih bingung, belajar dulu, nanti bahasa Koreanya lebih bingung lagi. Nah, di sini saya memberi contoh yang SPOK ya, yang panjang. Nah, kita bisa lihat di sini, ayah sedang membaca koran di ruang tamu. Nah, itu kalau di bahasa Korea kalau kita terjemahkan mentah, kita hanya akan melihat ayah di ruang tamu, koran sedang membaca. Ya. Seperti itu ya kalau kita menerjemahkannya, karena di sini
Bagaimana penggunaannya? Siapa yang sedang membaca? Kita mau berbicara si ayah. Jadi subjeknya ini adalah ayah. Jadi yang pertama kita lihat di sini, subjeknya adalah ayah. Jadi apanen 교실에서, jadi ini menerangkan keterangan. 신문을, jadi ini objeknya. Ada 신문, ada koran. 신문을 읽고 있다, sedang membaca. Jadi ayah di ruang tamu, koran, sedang membaca. Gitu kalau terjemahan langsungnya ya. Jadi itu perbedaannya kalau Indonesia SPOK sama Korean SKOP ya. Jadi 아빠는 교실에서 신문을 읽고 있다. Nah, begitu. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ya kalau mengenai iga, enen ataupun elrel ini ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam materi kita. Yang akan kita bahas adalah igot, cogot ya. Nah, yang pertama kita lihat antara penulisan dan pengucapan. Jadi biasanya dari Owi sama Barem atau pengucapannya itu berbeda. Jadi cara penulisannya. Jadi kalau ini kita bacanya bukan igos, walaupun sangsiet yang di bawah, huruf S yang di bawah, tetapi kita bacanya di sini kita bacanya igot ya. Jadi bukan igos tapi igot. Kemudian kalau ini bukan igosen. Jadi kita pengucapannya juga kalau di sini langsung. Jadi kalau seumpamanya ditulis itu pengucapannya seperti ini, igosen. Jadi sen-nya langsung jadi satu. Jadi tidak terputus di sini. Tetapi ketika pengucapan seolah-olah s-nya ini ada di atas seperti ini. Jadi igosen, bukan igosen. Bukan igos tetapi igot. Kalau hanya di kata igot. Igot ya. Kemudian kalau yang kedua igosen ya, igosen seperti itu. Kemudian cogot. Jadi cogot bukan tetap sama ya, bukan cogos cara bacanya, tetapi cogot pakai diget, cogot. Ya di sini sama pengucapannya seolah-olah siatnya di atas ya, cogosen. Kemudian yang di sini ceksang, ini seolah-olah seperti sang siat ya, sang, ceksang seperti itu. Kemudian muasimnika, jadi bukan muat ibnika ya. Jadi cara pengucapannya itu seperti ini ya, muasim. Jadi seolah-olah sang siatnya bergabung dengan i dan biepnya terbaca miem. Jadi muasimnika. Jadi bukan muat im ib ya, bukan muat ibnika, bukan ya, tapi muasimnika. Jadi kalau mau tanya igosen muasimnika, jadi soal cara pengucapannya jadi muasimnika seperti itu. Oke, ini mengenai pengucapannya. Nah, kita akan belajar tadi igosen muasimnika tadi ya. Jadi ada kalau igosen itu ini apa? Kalau cogo itu ya. Jadi yang dekat itu igos, yang jauh untuk hal yang jauh itu cogot. Ya, igot, cogot. Begitu ya. Nah, ini ada dua contoh pertanyaan. Igosen muasimnika, kemudian cogosen muasimnika. Nah, di sini saya memberi contoh satu, ini ceksang. Kita sudah pernah
pelajari ya kata atau danonya Cheksang ini. Nah, ini juga menggunakan yang sudah kita pelajari tadi ya. Partikelnya ini untuk subjek, jadi kita bisa lihat igosen Cheksang입니다. Jadi kalau pertanyaannya 이것은 무엇입니까? 이것은 책상입니다. 저것은 무엇입니까? Dijawab 저것은 책상입니다. Udah lagi 이것은 무엇입니까? Di nomor 2 ini ada tulisan eja. Kita bisa jawab 이것은 의자입니다. 저것은 무엇입니까? Jawab 저것은 의자입니다. Nah, jadi bisa untuk bertanya ya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai bertanya dengan teman-teman yang lain. 이것은 무엇입니까? Seperti itu ya. Jadi contoh ya seperti ini. 이것은 무엇입니까? 이것은 귤입니다. Ini adalah honey atau madu ya. 이것은 귤입니다. Jadi seperti itu, cari benda-benda yang ada di sekitar Anda, kemudian cari bahasa Koreanya apa dan dilatih. Semakin banyak kosakata semakin bagus untuk kita ya. Nah, jadi igot cogot. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Kemudian ini ada an, imnida, imnika. Nah, jadi bagaimana kita mengisi ini? Poin yang pertama, kita bisa lihat igosen. Jadi ada an ini yang kita tambahkan ya. Jadi igosen handphone imnika. Begitu pertanyaannya. 저것은 핸드폰입니까? Ada ne-nya dulu nggak apa-apa. 저것은 핸드폰입니다. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ini 연필. Jadi kita bisa buat lagi. 저것은 연필입니까? 저것은 연필입니다. Jadi yang di kedua ini untuk jawabannya ya. Jadi 저것은 무엇입니까? 저것은 연필입니다. 저것은 무엇입니까? bisa begitu ya. 저것은 핸드폰입니까? 아니에요. 저것은 휴대폰 아닙니다. 저것은 연필입니다. Nah, nanti kita bisa mulai berkembang seperti itu. Di awalnya kita belajar igosen, cogosen saja ya. Jadi igosen 핸드폰입니까? 저것은 핸드폰입니까? Nah, 이것은 연필입니까? 저것은 연필입니까? Jadi kita bisa mengulang-ulang untuk melatih itu, kemudian ditambahkan. Nah, ini contoh. 이것은 운동화입니다. Kemudian yang kedua, 이것은 구두입니다. Nah, jadi berikan tanda X untuk yang salah atau O untuk yang benar. Kalau dari gambar ini, O yang ada di atas ini ya, 이것은 구두입니다. Jadi ini gambar pantofel sepatunya, bukan sepatu olahraga. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa melihat ya, 이것은 창문입니다. Ini gambar apa? 이것은 창문입니다. 이것은 문입니다. 문, tahu mun ya? Benar atau salah? Ini benar.
Kemudian ini 이것은 책상입니다. Apakah ini gambar meja? Bukan ya. Berarti ini X. Ini salah. Nah, kemudian ini kita lihat di samping ini ada gambar jendela. 이것은 책입니다. Tahu cek ya? Cek itu buku kemarin. Bukan ya. Salah. Kemudian 이것은 창문입니다. Ini berarti benar. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh selanjutnya ini di sini latihan yang terakhir. Nah, ada gambar buku di sini, kemudian 이것은 무엇입니까? 이것은 책입니다. Nah, di sini ada 5 poin yang di bawah, jadi teman-teman bisa latihan menulis seperti ini dengan untuk pertanyaan bisa sama. 이것은 무엇입니까? Jawab di sini. 이것은 nomor satunya apa? 이것은 의자입니다. Jadi bisa kontrol di sini. 이것은 의자입니다. Oh, masih banyak. 이것은 의자입니다. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, 이것은 무엇입니까? 이것은 연필입니다. Dan yang ketiga, 이것은 무엇입니까? 이것은 개미입니다. Dan 4 di sini, 이것은 무엇입니까? 이것은 책상입니다. Yang kelima, 이것은 무엇입니까? 이것은 상과입니다. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang berencana jalan-jalan ke Korea ataupun dengan punya teman orang Korea, tinggal gunakan jari sakti ya. Jadi bisa tunjuk semuanya. 이것은 무엇입니까? 저것은 무엇입니까? Jadi untuk tahu semuanya itu ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk membahas tentang 이것은 무엇입니까 ya. Jadi di bagian paling terakhir di sini kita bisa melihat di sini ada danau. Teman-teman bisa pelajari lagi danau ini kata ya. Jadi di sini ada danau artinya apa, kemudian mun pintu, 창문 jendela. Nah, ini teman-teman bisa hafalkan dan bisa cari kosakata yang lain dan mulai belajar menggunakan 이것은 무엇입니까. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.